Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ya di kelas Lab Advance 2. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke section 12 ya. Nah, materi hari ini kita akan membahas materi baru yang namanya adalah Intercompany Bonds Holding ya. Nah, jadi kurang lebih di sini Intercompany Bond Holdings ini kita akan membahas ya terkait dengan perlakuan atas transaksi jika antara parent ataupun subsidiary ini melakukan transaksi jual beli bonds ya teman-teman, atau jual beli obligasi gitu. Nah, ini dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, ini harus gimana nih perlakuan akuntansinya, serta jurnal eliminasi apa yang harus kita bikin, kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya sekilas terkait dengan catatannya ya. Nah, di sini tadi sudah saya sempat jelaskan ya bahwa di sini kurang lebih kita akan belajar kalau misalnya antara parent sama subsidiary ini melakukan transaksi jual beli bonds. Nah, kalau misalnya sampai terjadi transaksi seperti itu, maka dari sisi laporan keuangan konsolidasian ini wajib harus dieliminasi. Nah, nantinya akun-akun yang minimal akan terpengaruh itu bisa ada bonds investment ya dari sisi investornya atau pembelinya, lalu ada akun bonds payable dari sisi penerbit bondsnya, lalu ada interest expense dari sisi penerbitnya juga sama, lalu ada interest revenue dari sisi investornya atau pembeli obligasinya, kayak gitu. Minimal ada 4 akun ini yang pasti akan terpengaruh di jurnal eliminasi. Dan nanti sisanya akan ada jurnal-jurnal tambahan yang memang asing bagi kalian atau mungkin baru gitu ya, karena ini kita adopsi dari buku lama gitu ya, buku Jeter gitu. Nanti kalian akan lihat ya jurnal barunya seperti apa yang akan kita buat tambahannya kayak gitu. Oke. Nah, Nah, di sini tadi kan saya sempat bilang bahwa nanti obligasinya itu akan kita eliminasi. Nah, maksudnya dieliminasi itu biasanya gitu kan akan mengacu kepada bondsnya ini akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi transaksinya. Ya, transaksi pembelian bondsnya dianggap tidak pernah terjadi. Nah, sebenarnya di dalam materi kali ini kurang pas atau kurang tepat konteksnya gitu ya. Jadi bukannya dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi, tetapi ada istilah khusus nih kalau misalnya transaksinya terkait intercompany bond holdings. Nah, kalau di sini transaksi intercompany bonds-nya ini akan dianggap namanya adalah constructively retire. Nah, jadi ada istilah khususnya nih teman-teman ya. Constructively retire di dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, terus maksudnya constructively retire itu apa? Nah, itu berarti obligasinya akan dianggap sudah tidak ada atau dihentikan dalam sudut pandang konsolidasian. Nah, tetapi secara nyata obligasi tersebut masih beredar ya. Jadi nanti akan tetap kita eliminasi. Nah, tetapi kalau secara nyatanya ya, secara hukumnya itu obligasinya masih beredar, teman-teman. Masih ada bunga-bunga yang harus dibayarkan atau nanti akan diterima, serta nanti juga ada nilai bonds pokoknya yang harus dilunasi ketika sudah jatuh tempo, kayak gitu. Jadi maksudnya di sini sudah tidak ada itu hanya dalam sudut pandang konsolidasi ya teman-teman, tetapi secara realnya itu obligasinya masih beredar gitu, masih ada. Oke. Nah, karena kalau dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian ini dianggap sudah dihentikan lebih awal obligasinya, nah maka nanti pasti akan ada keuntungan atau kerugian yang timbul nih atas transaksi ini dan akan dihitung serta dialokasikan terhadap perusahaan afiliasi tersebut. Nah, supaya mempermudah ya gambaran proses alokasi dan perhitungannya ini, coba teman-teman lihat ke sini ya. Minimal gambarannya seperti inilah pada saat kita akan melakukan hitung-hitungan sebelum kita melakukan jurnal eliminasi gitu ya. Nah, yang pertama, coba kita bahas dari sisi issuer ya, atau dari sisi penerbit bonds-nya terlebih dahulu. Nah, bagi si penerbit bonds ya, pada saat dia ingin menerbitkan obligasi,
dia hanya tahu dua hal aja teman-teman ya. Dua hal ini apa? Yaitu adalah carrying amount atau nilai buku dari obligasi tersebut dan juga par value-nya ya. Nilai lembaran yang tertera di obligasi tersebut teman-teman ya. Minimal dua yang dia tahu nih, carrying amount sama par value, dan ini akan dia gunakan angkanya di dalam melakukan transaksi di general entry-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat dulu ya konsep yang ada di akuntansi dasar 2 gitu ya, pada saat teman-teman ada materi bonds gitu ya. Nah, pada saat kita ingin menerbitkan bonds, pasti akan teman-teman hitungin dulu tuh ya, berapa nilai present value. Dan nanti ketemu tuh present value-nya berapa, yang akan teman-teman catat sebagai nilai bukunya. Nah, kurang lebih sama tuh konsepnya kalau dari sisi issuer seperti ini. Jadi yang akan kita perhatikan adalah nilai bukunya atau carrying amount-nya, sama par value-nya itu berapa. Nah, kalau misal terjadi selisih gitu ya, misalnya carrying amount-nya itu lebih tinggi, artinya apa? Nilai uang yang dia dapetin dari pembelinya, dari investor obligasinya gitu ya, pada saat dia terbitin bonds justru lebih tinggi daripada par value-nya, maka dia untungnya teman-teman. Maka di sini kalau misalnya timbul selisih untung, namanya adalah constructive gain. Nah, berlaku sebaliknya ya, kalau misalnya dia waktu terbitin bonds dan setelah hitung-hitungan ketemu nilai bukunya justru lebih rendah daripada par value, maka dia rugi ya, namanya adalah constructive loss. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, istilahnya itu ada istilah premium sama discount. Nah, kalau di sini sebenarnya sama aja. Kalau dia untung itu namanya premium, kalau misalnya dia rugi itu namanya discount ya. Itu dari sisi issuer penerbit bondsnya. Oke, coba kita berpindah nih ke sisi purchaser-nya. Nah, bagi si purchaser lain lagi nih, dia cuma taunya dua hal yang lain ya. Dua halnya itu apa? Yang pertama adalah par value dan yang kedua adalah purchase price ya, berapa harga beli obligasinya. Nah, dari sini dia akan hitung-hitungan nih ya. Dia beli misalnya dari intercompany bonds-nya ini berapa par value-nya sama purchase price-nya berapa, lalu dibandingin nih. Kalau misalnya purchase price-nya ini ternyata lebih rendah daripada par value, berarti dia dapat barang lebih murah dong. Nah, berarti namanya adalah constructive gain. Dia untung teman-teman sebagai pembeli. Kayak gitu. Nah, tapi misalnya nih, kalau misalnya purchase price-nya, harga belinya malah lebih tinggi daripada nilai par value-nya nih, nilai barang yang dia dapat. Nah, maka dia artinya loss ya, atau rugi. Kayak gitu. Jadi harap teman-teman mengerti dulu nih konsepnya ya. Perlakuan dari sisi issuer sama purchaser ini agak sedikit berbeda gitu ya sudut pandangnya. Yang issuer tahu adalah berapa nilai bukunya sama par value-nya, tapi kalau dari sisi investor atau pembeli, dia cuma tahu harga belinya berapa sama par value-nya. Oke? Nanti pokoknya tapi sama-sama dihitung nih, berapa sih keuntungan atau kerugian yang timbul, dan nanti akan digunakan angkanya dalam jurnal eliminasi. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau selebihnya ini kurang lebih sama aja sama yang ada di video laboratorium TSM nih, yang udah sempat saya kasih di grup kelas. Nah, jadi mungkin saya akan skip aja yang ini. Nah, jadi coba sekarang kita lanjut ya ke jurnal eliminasi yang udah sempat saya bikinin juga nih di catatan buat kalian semua gitu ya. Nah, kurang lebih ini sih ringkasan ya terkait dengan jurnal-jurnal yang wajib harus dibikin nih pada saat mengerjakan problem atau soal terkait dengan intercompany bonds holding ini gitu. Kalau dilihat jurnalnya agak banyak ya, ada 7 jurnal, dan beberapa jurnal juga ada kondisinya lagi apabila dia mengalami gain dan juga mengalami loss ya. Ini teman-teman bisa lihat aja langsung ya. Oke. Nah, di sini saya buat terpisah ya, ada yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, kalau yang di sebelah kiri ya, ini jurnalnya, ini jurnal-jurnal yang sudah umum, yang saya percaya teman-teman itu udah tahu lah ya. Ini konsep jurnalnya kenapa seperti ini dan juga dapetin angkanya dari mana gitu ya. Seperti misalnya pada saat kita ingin mengeliminasi ya intercompany bonds transaction, dimana di sini teman-teman pastinya akan mengeliminasi nih
berapa sih nilai intercompany bonds-nya yang terjadi. Nah, nilai akunnya adalah bonds payable di debit, lalu kreditnya adalah investment in S bonds. Jadi yang dihapus adalah hutang obligasinya, dan yang dihapus lagi di sebelah kredit adalah investasi pada obligasi apa gitu ya. Ini kebetulan saya tulisnya S bonds ya. Tapi kalau misalnya yang issuernya adalah parent, maka teman-teman cukup ganti aja nih investment in P bonds. Jadi ini bisa diubah-ubah nih, S atau P gitu, tergantung siapa issuernya. Oke. Nah, selebihnya sih kurang lebih sama ya. Teman-teman eliminasi nih interest yang timbul ya, interest dari kupon rate-nya yang bisa teman-teman tahu ya, konsep di AD2 ada market rate, ada kupon rate gitu ya. Tapi di sini yang cukup dieliminasi itu adalah kupon rate-nya aja gitu ya. Nah, kalau selebihnya untuk yang di sisi sebelah kanan, nah ini teman-teman akan membuat jurnal eliminasi yang baru nih ya, yang mungkin asing bagi kalian, dan ini adalah yang ya jurnal-jurnal baru lah ya di mata kuliah Lab Advance 2 ini, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah teman-teman dapetin gitu ya. Nah, ini ada jurnal mengeliminasi keuntungan atau kerugian dari sisi issuer. Nah, lalu keuntungan atau kerugian tersebut wajib kita amortisasi lagi nih ya dari sisi issuer. Nah, lalu dari sisi purchaser juga sama, teman-teman harus eliminasi gain or loss-nya. Lalu gain or loss tersebut harus diamortisasi juga setiap tahunnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang di sebelah kanan ya, di sini 4 jurnal ini sebenarnya basis angkanya adalah dari sini nih, dari tabel hitung-hitungan yang ada di sini. Nanti akan kita buat juga teman-temannya di problem 4-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu aja ya untuk pembahasan catatannya. Next, kita bisa lanjut ya ke pembahasan problem 4-nya. Oke. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di problem 4 ini ada ralat yang harus saya sampaikan kepada teman-teman ya, dimana ralatnya itu ada pada kalimat terakhir nih di problem 4-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ralatnya itu sudah saya highlight warna merah. Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman ganti menjadi apa yang sudah saya tulis di Excel-nya nih ya, yang awalnya ditulis bahwa bunga obligasinya akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Nah, ini teman-teman wajib ganti menjadi bunganya sebesar 15% per tahun akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini teman-teman bisa ganti dulu ya di modul kalian masing-masing. Nah, kalau udah, coba kita baca dulu soalnya ya, seperti apa. Nah, yang pertama di sini ada Pauko, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan market capital yang dinilai cukup besar. Pauko melakukan akuisisi terhadap sebuah perusahaan bernama Sarako. Nah, dari sini kita bisa tentuin dulu nih siapa parentnya, siapa subsidiary-nya. Ya. Nah, di sini berarti Pauko menjadi parent karena dia melakukan akuisisi terhadap Sarako. Oke. Nah, coba kita lanjut. Di tahun 2010, Pauko melakukan akuisisi terhadap sebuah perusahaan bernama Sarako di tahun 2010 sebanyak 250 lembar saham biasa. Nah, pada saat akuisisi, posisi ekuitas Sarako adalah sebagai berikut. Ada common stock, retained earnings, dan juga treasury share. Nah, sampai sini dulu ya. Teman-teman sebenarnya udah bisa cari persentase ownership-nya nih. Nah, maka dari itu sekarang coba kita cari tahu terlebih dahulu ya. Oke. Nah, seperti biasa kalau mencari persentase ownership ya, teman-teman tulis dulu berapa lembaran saham yang dibeli di sisi sebelah atas ya, atau pembilang 250.000 lembar. Nah, lalu di sini pembaginya adalah outstanding share-nya ya, atau jumlah lembaran saham yang beredar, di mana bisa teman-teman peroleh dari common stock dikurang dengan treasury share jika ada. Nah, di sini kan ada nih treasury share, maka teman-teman wajib kurangin tuh common stock-nya.
Nah, di sini common stocknya senilai 750 juta dibagi dengan parnya 1.500. Lalu kita kurang sama treasury share-nya 100 juta dibagi dengan harga belinya ya 1.000 per lembar. Kalau udah, sekarang coba kita hitung terlebih dahulu. 250.000 kita bagi ya, dibagi 750 juta per 1.500 dikurang sama 100 juta per 1.000. Nah, maka ketemu nih, persentase ownership-nya adalah 62,5%. Oke. Nah, coba kita next ya. Kita baca lagi soalnya. Pada tanggal 1 Juli 2016, Sarako menerbitkan bonds dengan tujuan pendanaan perusahaan. Obligasi yang diterbitkan memiliki jatuh tempo selama 8 tahun. Nah, sampai sini dulu. Kita udah bisa lihat nih, siapa sih yang menerbitkan bonds-nya. Nah, karena yang menerbitkan bonds itu bisa aja parent, bisa juga subsidiary, teman-teman. Jadi random ya, bisa parent ataupun subsidiary. Gitu. Nah, di sini kebetulan yang menerbitkan adalah Sarako. Maka Sarako yang menjadi issuer. Nah, sedangkan si parent di sini pastinya akan menjadi purchaser, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah coba kita lanjut ya. Nah, sini kan dia terbitin awalnya pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, tetapi coba kita lanjut ya. Pada tanggal 1 Juli 2021, Pauko melakukan pembelian sebanyak 45% dari bonds yang diterbitkan dengan carrying amount per tanggal 1 Juli 2021 senilai 392.175.000. Nah, bonds yang diterbitkan ini memiliki premium sebesar 84 juta pada tanggal 1 Juli 2016. Adapun total constructive gain or loss dari sisi investor adalah sebesar 4.725.000, lebih tinggi daripada sisi issuer. Oke. Lalu bunga sebesar 15% per tahun akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Terus yang diminta di soal apa? Kita diminta dua hal, ya, yaitu adalah menghitung net constructive gain or loss melalui tabel perhitungan sederhana di sini, ya. Lalu yang B adalah kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi, ya, terkait transaksi pada tahun 2021 dan 2022. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan terlebih dahulu ya. Berapa carrying value-nya, carrying amount-nya dari si bonds, berapa par value-nya, lalu kita cari tahu apakah dia kondisinya discount atau premium. Oke. Coba kita mulai dari tanggal awal penerbitan si bonds-nya itu, yaitu pada tanggal 1 Juli 2016. Ya, kita identifikasi untuk bonds yang penuhnya dulu 100%. Oke. Nah, di sini yang menerbitkan bonds adalah Sarako sebagai issuer ya. Sarako yang menerbitkan. Nah, di sini kurang lebih hitung-hitungan sederhananya, teman-teman bisa mulai dari carrying amount-nya berapa, lalu teman-teman bandingkan dengan par value-nya gitu. Nah, lalu kalau misalnya sudah, maka akan ketemu nih berapa diskon atau premiumnya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu teman-teman ya perhitungan sederhananya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dari soal ya, nah ini untuk informasinya belum bisa kita peroleh nih satu pun ya untuk mengisi yang ketiga hal ini. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, yang dikasih tahu adalah informasi pada tanggal 1 Juli 2021 ya. Kita dikasih tahu informasi pada saat tanggal intercompany bonds-nya itu teman-teman ya. Nah, jadi maka dari itu kita skip dulu nih yang 2016-nya kejadian transaksinya. Kita coba loncat sedikit ya ke tanggal yang berikutnya 1 Juli 2021. Di mana di sini si Pauko dia membeli Sarako bonds gitu ya.
di sini kurang lebih hitung-hitungannya teman-teman bisa menulis ya, kurang lebih seperti ini hitung-hitungannya, dimana bisa dimulai dulu dari carrying amount ya, dari yang diambil dari nilai sebelumnya di atas, lalu teman-teman hitung ya berapa diskon atau premium yang sudah diamortisasi sebelumnya sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ya. Artinya dari tahun 2016 ke tahun 2021 sudah jalan berapa tahun. Lalu berikutnya kita cari tahu nih berapa carrying amount-nya per tanggal sekian ya, 1 Juli 2021 gitu. Nah, lalu dibandingkan nih berapa sih persentase bonds yang dilakukan intercompany bonds ini gitu ya. Karena pastinya dari 100% bonds-nya ini nggak mungkin seluruhnya dibeli sama dilakukan intercompany bonds gitu ya. Mungkin hanya sebagian saja. Misalnya seperti 45% saja yang dibeli nih. Seperti kasusnya pada soal problem 4 ini ya. Hanya 45% bonds yang dilakukan intercompany transaction gitu. Nah, baru ketemu deh berapa carrying amount di tanggal 1 Juli 2021 untuk porsi 45%-nya saja. Oke. Nah, pertama-tama coba kita mulai terlebih dahulu ya untuk mengisi angka-angka yang sudah diketahui kayak gitu. Nah, di sini ada nih angka yang sudah bisa teman-teman isi dari kalimat kedua pada paragraf kedua gitu ya. Dimana di sini pada tanggal 1 Juli 2021 Pauko melakukan pembelian sebanyak 45% dari bonds yang diterbitkan dengan carrying amount per tanggal 1 Juli 2021 adalah sebesar 392.175. Nah, ini artinya adalah carrying amount untuk yang porsi 45%-nya gitu, senilai 392.175. Ya, kita langsung dikasih tahu nih berapa porsi carrying amount di sini. Nah, berarti tugas kita adalah kita harus cari mundur ke atas ya, teman-teman. Kita harus mundur ngerjainnya karena kita dikasih tahu informasi dari belakang terlebih dahulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat nih berapa persentase bonds yang dilakukan intercompany transaction ini. Nah, di sini dikasih tahu ya bahwa porsinya adalah sebesar 45%. Oke. Kalau sudah, sekarang teman-teman bisa cari tahu nih berapa sih nilai carrying amount atas 100% ya dari si bond tersebut di tanggal 1 Juli 2021. Masih di tanggal yang sama, tapi teman-teman cari ya porsi porsi obligasi penuhnya 100% ya, dengan cara 392 juta kita bagi dengan 45%. Maka ketemu nih nilai carrying amount-nya senilai 871 juta. Oke. Nah, untuk ke atasnya ini sebenarnya adalah untuk carrying amount yang di sini ya. Ini adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua item di atas ya. Maka di sini saya coba kasih border terlebih dahulu. Nah, sampai sini udah nggak ada lagi ya angka yang bisa kita isi. Sekarang coba kita lanjut membaca kalimat soalnya lagi. Nah, bonds yang diterbitkan memiliki premium sebesar 84 juta pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, kita dikasih tahu ya bahwa dari transaksi intercompany bonds ini ternyata kondisinya adalah premium, teman-teman. Ya, sebesar 84 juta. Nah, 84 juta ini adalah untuk yang sepenuhnya, teman-teman ya. Transaksi bonds utuh 100%. Maksudnya begitu, teman-teman. Nah, makanya di sini untuk yang premium 84 juta ini teman-teman bisa isi di sini ya, untuk porsi 100% di awal transaksi tersebut terjadi. Maka di sini saya hapus yang keterangan diskonnya, saya hanya tulis yang premium on bonds payable. Nilainya adalah sebesar 84 juta. Nah, kalau sudah tahu sampai di sini, sekarang teman-teman udah bisa cari tahu terlebih dahulu nih ya, berapa premium atas bonds payable yang sudah diamortisasi sampai dengan 1 Juli 2021. Nah, berarti teman-teman harus cari tahu dulu ya, sudah berjalan berapa tahun atau sudah dilakukan amortisasi sebanyak berapa tahun dari tahun 2016 ke tahun 2021.
Jadi kalau misalnya teman-teman hitung, ini sudah berjalan 5 tahun ya. Nah, maka di sini supaya lebih jelas saya coba tuliskan ya, 5 tahun dari umur bondsnya adalah 8 tahun. Nah, jadi teman-teman lihat juga nih, berapa sih umur jatuh tempo dari si bonds tersebut, yaitu adalah 8 tahun ya kalau misalnya teman-teman cari di soal nih, keterangannya di sebelah sini. Oke, nah sekarang tugas kita adalah kita hitung ya berapa amortisasi yang sudah berjalan. Berarti nilai 84 juta ini kita kali dengan 5/8. Nah, maka ketemu ya, ternyata premiumnya ini sudah diamortisasi sebanyak 52 juta gitu. Nah, karena sebenarnya kondisinya adalah dia premium, maka kalau dari sisi issuer di sini ya, kalau premium dia taunya adalah duit yang dia terima itu lebih tinggi daripada nilai si bonds tersebut ya. Dengan kata lain, carrying amount di sini pasti nilainya akan lebih tinggi ya daripada si par value. Nah, maka dari itu sebenarnya nilai carrying amount ini adalah pasti akan lebih tinggi daripada carrying amount setelah dilakukan amortisasi premium. Maka untuk mencari angka carrying amount di sini teman-teman hanya tinggal menjumlahkan kedua angka tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya premium, maka pasti di sini teman-teman akan jumlahkan angkanya. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah diskon, maka teman-teman jangan ditambahkan angkanya, tapi dikurangin ya, di minus kayak gitu. Jadi teman-teman harus dapat gambaran juga nih sebagai issuer ya, dari sisi issuer. Kalau misalnya premium, pasti duit yang dia terima pada saat dia issue si bond tersebut pasti akan lebih tinggi nilainya daripada par value. Tapi kalau misalnya yang saat dia mengissue bonds tersebut tapi kondisinya adalah diskon, pasti uang yang dia terima lebih kecil daripada par value-nya kayak gitu. Oke. Nah, maka angka carrying amount-nya untuk yang awal tanggal transaksi bonds tersebut ya di tahun 2016 kita sudah dapat nih 924 juta. Maka angka yang ini teman-teman bisa isi dulu nih dari sini ya, karena angkanya sama-sama aja. Oke. Nah, sekarang tinggal angka par value yang belum kita ketahui ya. Nah, maka dari itu untuk mencarinya teman-teman tinggal kurangin aja ya, berapa angka carrying amount-nya diselisihkan dengan premiumnya, maka ketemu nih par value-nya sebesar 840 juta. Oke. Berarti sudah dapat semua ya untuk keterangan angka-angka di sini. Memang kalau misalnya teman-teman lihat ini cara ngerjainnya mundur ya, dari belakang ke depan, dan memang agak sedikit memutar otak. Tapi nggak apa-apa, selama teman-teman fokus dan mengerti konsepnya, pasti teman-teman nggak akan salah ngerjainnya kayak gitu. Nah, kalau udah, sekarang coba kita kerjain dulu ya untuk permintaan yang pertama, yaitu menghitung net constructive gain or loss, dimana kita akan hitung di sebelah sini ya, di tabel sederhana ini. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya di sheet catatan, kalau misal teman-teman lupa, maka teman-teman bisa ulang lagi, bisa replay lagi, bahwa di sini teman-teman harus concern ya untuk perhitungan bonds dari sisi issuer seperti apa, dan juga perhitungan bonds dari sisi purchaser itu bagaimana gitu ya. Oke, untuk mengisi tabel yang ada di sini, teman-teman cukup isi sebesar basis dari intercompany transaction-nya aja gitu ya, dimana di sini basisnya adalah 45% gitu ya. Jadi jangan diisi angka 100% teman-teman ya, jangan isi par value-nya 840 juta di sini, nggak boleh. Jadi cukup sesuai dengan porsi intercompany transaction-nya aja, di mana porsinya adalah 45%. Nah, jadi angka par value di sini teman-teman wajib kali dengan 45% gitu. Lalu angka apa lagi yang udah bisa kita cari? Nah, yaitu adalah angka carrying amount-nya. Angka carrying amount-nya udah kita tahu di angka 45% pada saat tanggal transaksi intercompany transaction-nya. Ini adalah senilai 392 juta. Teman-teman bisa tulis dulu angkanya di sebelah sini.
Oke. Nah, ini kan udah ketemu nih dua angka nih, carrying amount dan par value. Maka teman-teman bisa analisis terlebih dahulu dari sisi issuernya atau penerbitnya. Oke. Nah, sekarang analisisnya gini teman-teman. Dia punya obligasi, nilainya adalah 378 juta. Tetapi pada saat di issue, ternyata ia menerima duit sebesar 392 juta. Artinya dia untung dong teman-teman. Makanya kondisinya adalah premium nih pada saat kita hitung-hitungan tadi. Nah, maka dari itu karena dia untung, di sini keterangannya adalah constructive gain. Oke. Nah, angkanya berapa? Teman-teman tinggal selisihin aja nih, ya. 392 juta dikurang sama 378 juta. Ketemu ya, constructive gain-nya adalah 14.175. Oke. Nah, lalu berikutnya coba kita baca lagi soalnya karena kita butuh angka keterangan di soal nih untuk mengisi angka berikutnya. Oke. Kita lanjut ya untuk membaca di kalimat yang sebelah sini. Adapun total constructive gain or loss dari sisi investor adalah sebesar 4.725.000 lebih tinggi dari sisi issuer. Nah, artinya apa? Kita udah dikasih tahu nih bahwa angka konstruktif yang di sini pasti nilainya adalah lebih tinggi ya. 4.725 daripada ya dari sisi issuernya. Maka teman-teman udah bisa cari terlebih dahulu nih angka konstruktif gain or loss-nya untuk yang dari sisi purchaser-nya. Oke. Nah, untuk konstruktifnya itu gain or loss, teman-teman tinggal ikutin aja ya dari sisi issuer. Kalau misalnya issuernya itu adalah gain, maka di sini kita ikutin ya constructive gain. Kalau misalnya loss, kita ikutin constructive loss. Karena di sini nggak dikasih tahu dengan jelas gitu ya. Oh, maka kita bisa ikutin aja nih dari keterangan yang issuernya itu gimana, gitu ya. Karena di sini kita nggak dikasih tahu secara gamblang gitu ya teman-teman. Oke, maka di sini constructive gain. Nah, nilai sebesar 4.725.000 lebih tinggi daripada yang sisi issuer. Oke, nilainya adalah 18.900. Nah, dari sini teman-teman udah bisa cari tahu juga nih ya berapa angka purchase price-nya. Karena kita udah dapat dong ya angka dari constructive gain-nya tersebut. Nah, di sini yang harus teman-teman concern adalah coba lihat ya dari sudut pandang investor atau pembeli obligasinya. Yang namanya kondisinya adalah untung. Nah, berarti kalau kita sebagai pembeli, kita beli suatu barang dengan harga yang low price ya, harga yang murah. Nah, maka dari itu kalau misalnya di sini keterangan adalah constructive gain, pasti harga beli kita itu lebih rendah daripada harga par value-nya atau daripada harga normal barangnya. Kayak gitu. Berarti di sini purchase price-nya adalah 378 juta dikurang sama 18 juta. Ya, dimana di sini sebagai investor pasti dia akan beli bonds-nya dengan harga yang lebih rendah. Makanya dia untung, teman-teman. Oke. Jadi kayak gitu ya untuk analisisnya. Semoga teman-teman gak bingung. Kalau misalnya ngerti konteksnya, pasti kalian gak akan salah ngisinya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah sekarang coba kita cari nih berapa net constructive gain or loss-nya. Oke. Nah, di sini karena keduanya adalah constructive gain, maka kalau misalnya kita jumlahin atau misalnya kita bandingkan, ini pasti sama-sama akan menambah, teman-teman. Nah, maka dari itu keterangannya pasti net constructive gain. Tapi misalnya nih kalau misalnya yang satunya adalah gain, tapi yang satunya adalah loss, maka teman-teman wajib analisis dulu lebih besar mana antara gain or loss. Kalau misalnya lebih besar gain, maka di sini menjadi net constructive gain. Tapi kalau misalnya yang lebih besar adalah constructive loss-nya, maka di sini berubah ya jadi net constructive loss. Jadi tergantung mana yang lebih dominan. Gitu. Tapi karena dua-duanya sama kali ini, maka teman-teman cukup jumlahin aja. Nah, ketemu deh angkanya sebesar 33 juta. Oke. Nah, kalau udah berarti untuk yang permintaan soal A udah selesai nih kita isi. Kita bisa lanjut ya untuk mengerjakan jurnal eliminasi yang berikutnya nih, permintaan soal yang B. Oke.
Nah, untuk jurnalnya, kita diminta untuk membuat jurnal pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan menggunakan metode complete equity. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di complete equity, berarti kalau misalnya kita ingin membuat jurnal eliminasi di tahun berikutnya, maka atas transaksi yang prior period atau untuk transaksi yang tahun sebelumnya, itu pada saat teman-teman akui kembali, jangan lupa tuh ya, gain or loss-nya itu harus diubah menjadi investment in S kalau metodenya complete equity gitu. Itu terkait dengan jurnal yang prior period-nya gitu kalau misalnya ada. Oke. Kalau misalnya dia metodenya adalah cost, maka jangan pakai investment in S, tapi pakainya beginning return earning parent kayak gitu. Jadi sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya, cuman beda di akun itunya aja teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, nah coba kita buat jurnal eliminasi intercompany bond transaction-nya terlebih dahulu ya, di mana akunnya adalah bonds payable pada investment in S bonds. Nah, kenapa investment in S bonds? Coba teman-teman lihat lagi. Di sini yang berperan sebagai penerbit bonds-nya itu siapa? Apakah si parent atau si subsidiary? Nah, kebetulan yang jadi issuer-nya adalah subsidiary. Makanya namanya investment in S bond. Tapi kalau misalnya si parent yang jadi penerbit, ya penerbit obligasi, maka investment in P bonds namanya. Oke, jadi beda di situ aja teman-teman ya. Oke. Sekarang coba kita eliminasi ya. Nah, yang dieliminasi di sini ya obligasinya, ini jangan semuanya yang dieliminasi teman-teman ya. Jangan 840 jutanya ini yang kalian eliminasi. Tapi cukup yang intercompany transaction-nya aja. Ya, yang sebesar porsinya nih 45%-nya aja. Maka untuk mengisi jurnalnya kebanyakan gitu ya, teman-teman akan gunakan angkanya dari sini gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari sini angkanya, harap perhatikan ke sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga sedang mengerjakan yang poin A ini yang di sini, jangan sampai salah ngisinya, karena kalau misalnya salah di sini pasti angka di jurnalnya juga bakal salah semua kayak gitu. Jadi ngisi yang poin A nya juga harus benar ya, harus teliti teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk yang eliminasi yang pertama, maka kita akan gunakan ya angka par value yang udah kita cari tadi, porsi 45%-nya aja, senilai 378 juta. Oke. Nah, jadi jurnal seperti ini. Next, coba kita lanjut ya. Jurnal untuk mengeliminasi interest revenue dan interest expense. Nah, kalau ini saya harap teman-teman masih ingat gitu ya, kenapa konsep jurnal seperti ini gitu ya. Nah, pada saat kita ingin mengeliminasi ya beban bunga dan penghasilan bunga, maka pasti kita akan hapus ya interest revenue-nya di sebelah debit. Lalu kita akan hapus beban bunganya di sebelah kredit. Nah, ini pasti teman-teman ya, kayak gini. Nah, tinggal masalah perhitungannya aja. Nah, berapa sih beban bunga yang harus kita eliminasi di sini sekarang? Nah, oke. Sekarang coba kita lihat dulu nih. Kita cari tahu dulu ya, berapa sih tingkat suku bunga yang ada di kupon atas bonds tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, tadi kita udah ralat soalnya ya di kalimat terakhir. Nah, di sini sekarang kita sudah disediakan nih berapa tingkat suku bunga dari bonds tersebut. Yaitu adalah sebesar 15% per tahun. Nah, serta teman-teman harap perhatikan ya, di sini kapan dilakukan tanggal pembayaran bunganya. Di mana di sini tanggalnya adalah setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Oke. Nah, lalu yang mesti teman-teman perhatikan berikutnya adalah di tahun 2021 ini bunganya ini sudah berjalan sebanyak berapa bulan. Kalau misalnya belum berjalan 1 tahun penuh, maka teman-teman wajib hitung fractionnya. Ya, misalnya sudah berjalan 4 bulan kah dia atau 6 bulan, maka teman-teman wajib kali itu fractionnya berapa kayak gitu. Oke. Sekarang coba kita hitung nih bunganya berapa. Nah, di sini pada saat teman-teman ingin mengeliminasi ya beban bunga yang kita bayarkan atau kita terima, maka teman-teman cukup menggunakan angka dari par value-nya. Karena pasti pada saat bayaran bunga rutin gitu ya,
teman-teman akan gunakan nilai dari nilai yang tertera di bondsnya berapa, kayak gitu. Dalam hal ini adalah nilai si par value-nya. Lalu kita kali dengan suku bunganya 15%, lalu teman-teman kali dengan fraction-nya. Dimana di sini kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, coba perhatikan tanggal intercompany transaction-nya itu dimulai kapan? Yaitu adalah dimulai pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, berarti di tahun 2021 ini belum penuh 1 tahun dong, teman-teman. Hanya berjalan sebanyak 6 bulan saja. Nah, maka di sini teman-teman harus kali dengan 6/12. Gitu. Jadi, jangan sampai keliru gitu ya. Jangan sampai lupa juga nih memperhatikan tanggal-tanggalnya. Oke. Kalau udah, coba kita lihat ya. Nah, angka bunganya sebesar 28.350.000. Oke, ini jurnal yang kedua. Sekarang coba kita lanjut ya ke jurnal yang ketiga, yaitu adalah mengeliminasi accrued interest. Nah, kenapa sih bisa muncul jurnal eliminasi atas accrued interest? Nah, coba sekali lagi teman-teman perhatikan ke sini nih. Kepada ketentuan pembayaran bunganya itu dilakukan setiap tanggal berapa aja. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman lihat, ya, di sini kan bunga dari obligasinya akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah tanggal 1 Januarinya. Nah, berarti pada saat teman-teman ingin membuat laporan konsolidasian per 31 Desember, artinya bunganya belum dibayarin tuh. Dibayarnya besok di tanggal 1 Januari. Nah, berarti pada saat kalian tutup buku per tanggal 31 Desember, bunganya masih jadi receivable sama masih jadi payable. Belum ada cash yang dikeluarin sama sekali untuk bunganya. Nah, maka dari itu teman-teman wajib mengeliminasi juga tuh ya interest receivable sama interest payable-nya. Karena dia masih sifatnya accrued gitu ya. Tapi sebenarnya bunganya sudah boleh diakui untuk 6 bulan. Walaupun beda sehari, tapi ini jurnalnya bisa muncul teman-teman ya. Ada tambahan jurnalnya kayak gitu. Oke. Nah, berarti seperti yang saya sudah bilang tadi, kita di sini sekarang akan mengeliminasi interest payable, hutang yang kita hapus di sisi debit, lalu receivable-nya kita hapus di sebelah kredit ya, terkait dengan bunga. Untuk angka sebenarnya sama-sama aja seperti yang interest revenue dan interest expense, tapi nggak apa-apa, saya coba tulisin ulang rumusnya kayak gimana ya. Par value-nya kita kali dengan 15%, lalu teman-teman kali sama fraction-nya ya, sudah berjalan berapa bulan, yaitu sebanyak 6 bulan saja di tahun 2021 ya. Ingat nih, intercompany transaction-nya itu terjadi di tanggal 1 Juli bukan tanggal 1 Januari gitu. Jadi hanya boleh diakui sebesar 6 bulan aja. Oke. Nah, ini untuk jurnal yang ketiga. Next, lanjut, kita bisa lanjut ke jurnal eliminasi yang keempat ya. Nah, untuk jurnal eliminasi keempat sampai ke-7 ini kita akan gunakan angka-angka yang ada di sini nih ya, di permintaan soal yang A tadi ya, hitung-hitungan yang constructive gain or loss-nya itu. Oke. Nah, yang pertama coba kita mengeliminasi dulu ya gain or loss dari sisi issuer nih ya. Dimana di sini yang akan kita eliminasi adalah berarti constructive gain dari sisi yang sebelah kirinya dulu ya, yang 14.175. Nah, di sini karena kita mau eliminasi dari sisi issuer ya, teman-teman lihat dulu nih, kan kondisinya adalah gain, dimana carrying amount-nya adalah 392 juta, sedangkan par value-nya ini 378 juta. Artinya apa? Nilai bonds payable-nya yang ada di buku si issuer ini masih ketinggian ya daripada nilai par value-nya. Maka kalau dari sisi laporan keuangan konsolidasian, maka nilainya wajib kita eliminasi gitu ya, atau kita kembalikan dia ke nilai par value semula. Nah, dengan cara apa? Berarti bonds payable-nya harus kita kurangin di sisi debit. Nah, tapi akunnya bukan bonds payable plug langsung gitu ya, tapi ada tambahannya sedikit gitu, premium on bonds payable.
Nah, jadi ini sebenarnya akunnya akun-akun mirip seperti di neraca saldo ya, di balance sheet. Cuman memang kita namanya adalah premium on bonds payable. Dimana analoginya adalah kita akan kurangin nilai dari si bonds payable-nya ini ke nilai par value semula, kayak gitu. Nah, lalu di sini di sebelah kreditnya teman-teman catat nih, ada keuntungan gain on constructive retirement of bonds ya. Nah, jadi ini kurang lebih akun baru ya, yang baru kalian lihat nih di Advance 2 ini gitu. Adanya di lab Advance doang gitu teman-teman ya, atau di Advance Accounting. Oke. Nah, untuk angkanya kalian gunakan yang 14 juta ini ya. Oke. Jadi seperti ini nih akunnya. Oke, berikutnya coba kita lanjut ya, melakukan mengamortisasi dari gain or loss dari sisi issuer. Nah, kurang lebih di sini teman-teman akan secara periodik kalian akan amortisasi nih nilai yang 14 jutanya ini per setiap tahun. Kalian akan akui secara bertahap ya gitu ya. Nah, di mana di sini yang akan kalian amortisasi adalah akun premium on bonds payable-nya. Kalau misalnya tadi teman-teman akui di sebelah debit, maka premium on bonds payable-nya kalian harus amortisasi di sebelah kredit. Kalian akan kurangin ya secara bertahap dari tahun ke tahun. Nah, lalu yang menjadi pasangan akunnya di sebelah debit itu apa? Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya dia dari sisi issuer ya, sebagai penerbit bonds, maka kalau misalnya kalian ingin bayar bunga, yang kalian catat bunganya adalah beban bunga teman-teman ya. Ingat, kalau misalnya kalian yang menerbitkan bonds, maka kalian berkewajiban untuk membayar bunga. Nah, maka dari itu untuk yang di sini ya, teman-teman akan akui interest expense sebagai pasangan akunnya di sebelah debit ya. Jadi teman-teman harap diingat tuh ya, pasangan akunnya kalau misalnya dari sisi issuer ini adalah interest expense pada saat ingin mengamortisasi kayak gitu. Nah, nanti bedanya kalau misalnya kalian ingin mengamortisasi ya gain or loss dari sisi purchaser, maka kalian kan akan secara periodik atau secara berkala menerima bunga, maka kalian akan mengamortisasinya dengan pasangan akunnya adalah interest revenue kayak gitu. Jadi analoginya harap diingat, sebagai issuer kita akan wajib bayar beban bunga, tapi sebagai purchaser atau investor kalian akan daily ya menerima penghasilan bunga kayak gitu. Nah, di sini teman-teman harus sedikit hitung-hitungan lagi ya. Hitung-hitungan terkait apa sih? Terkait dengan sisa umur dari bondsnya. Nah, karena pada saat kalian ingin melakukan amortisasi ya atas gain or loss tersebut, yang harus kalian gunakan angka pembagi tahunnya itu adalah angka sisa umur dari bonds tersisa. Jadi jangan pakai umur bonds penuhnya sebesar 8 tahun di sini. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kalian harus cari tahu dulu nih berapa umur yang tersisa dari bondsnya. Jadi kurang lebih masih sama ya seperti materi yang intercompany sales of PPE. Kalian masih harus cari tahu dulu tuh berapa umur ekonomis yang tersisa dari PPE-nya. Nah, kalau di sini kalian cari tahu dulu nih berapa umur tersisa dari bonds-nya. Oke. Berarti kan tadi dia punya awalnya 8 tahun, kalian kurangin sama yang sudah berjalan nih. Waktunya adalah 5 tahun si bonds-nya. Maka kalian kurangin dengan 5 tahun. Oke. Nah, maka angka 3 tahun ini akan menjadi basis nih bagi kita dalam menghitung amortisasi. Oke. Berarti di sini angkanya adalah 14.175. Teman-teman bagi dengan 3 tahun. Nah, lalu di sini ya, teman-teman wajib kali dengan fraction. Apakah dia sudah diamortisasi selama 1 tahun penuh atau belum? Nah, teman-teman perhatikan lagi di tahun 2021. Di tahun 2021 pada saat kalian membuat ya pada saat kalian tanggal melakukan intercompany bond holdingnya ini kan bukan dimulai dari tanggal 1 Januari ya, tapi dimulai dari tanggal 1 Juli. Nah, berarti sebenarnya yang boleh kalian amortisasi ini hanya 6 bulan aja, dari Juli sampai Desember.
Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya 6 bulan. Jadi jangan 1 tahun penuh. Makanya teman-teman wajib kali dengan fraction nih, 6/12. Kayak gitu. Ini khusus ya untuk yang tahun 2021. Karena dia pengakuannya di tengah tahun, pertengahan tahun. Kayak gitu. Jadi nilainya di sini adalah 2.362.500. Oke. Nah, kalau udah, coba kita lanjut ya ke jurnal yang berikutnya. Yaitu adalah mengeliminasi gain or loss dari sisi purchaser. Oke. Nah, sekarang coba saya maximize terlebih dahulu. Nah, tadi kan yang kita kan sudah mengeliminasi ya gain or loss dari sisi issuer nih yang di sini 14 juta. Sekarang yang kita eliminasi adalah gain or loss dari sisi purchasernya nih yang 18.900. Nah, analoginya sekarang gini teman-teman. Kalian punya investasi. Ini kan investasi dong namanya teman-teman ya. Kalian berinvestasi di obligasinya si subsidiary. Nah, nilai investasi kalian itu hanya tercatat 359 juta. Tapi aslinya nilai barangnya itu 378 juta. Nah, berarti pada saat kalian ingin mengeliminasi, kalian wajib nih mengembalikan nilainya ini ke nilai par value yang semula. Artinya apa? Kalian harus menambahkan nilai investasi atas obligasi si subsidiary-nya itu naik teman-teman. Ya, kan harus tambahin lagi supaya nilainya kembali ke nilai par value yang semula. Kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk menaikkan nilai dari investasi in S bonds-nya ini, teman-teman harus catat di sebelah debit. Ya, investment in S bonds namanya. Ya. Ingat ya, bahwa teman-teman harus naikkan nih sekarang nih investasinya supaya nilainya kembali ke par value semula. Oke. Nah, lalu untuk mengakui peningkatan nilainya ini, teman-teman akui dengan akun gain on constructive retirement of bonds. Nah, misalnya teman-teman perhatikan lagi, ini kan emang kondisinya adalah gain. Maka teman-teman catat tuh dengan akun yang bersangkutan ya. Gain on constructive retirement of bond. Nah, kalau udah, sekarang kalian catat nih berapa angka yang timbul, yaitu adalah 18.900. Oke. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke jurnal yang ketujuh sekarang. Nah, ini kurang lebih masih sama ya kayak tadi untuk caranya untuk yang amortisasi ini, di mana teman-teman harus gunakan ya angka tahun yang tersisa gitu. Dimana di sini teman-teman nggak perlu lagi cari angkanya berapa karena kita udah cari sebelumnya ya. Dimana untuk amortisasi ini kita udah cari umur tersisanya adalah 3 tahun. Oke. Nah, sekarang yang diamortisasi itu apa teman-teman? Yaitu adalah investment in S bonds-nya yang wajib kita amortisasi. Jangan akun gain-nya. Oke. Nah, untuk pasangan akunnya itu apa? Nah, berarti kan tadi udah saya sempat jelaskan ya teman-teman menggunakan analogi. Pada saat kalian melihat dari sudut pandang purchaser, maka si purchaser ini secara periodik ya, secara daily basis setiap tahunnya dia akan memperoleh interest revenue ya. Dia akan memperoleh penghasilan bunga. Nah, maka dari itu untuk yang pasangan akun di sini pada saat melakukan amortisasi, teman-teman catatnya sebagai interest revenue. Oke. Inilah yang wajib kita catat. Nah, lalu untuk perhitungan angkanya gimana? Nah, berarti dari angka yang 18.900 ini teman-teman bagi dengan 3 tahun, lalu kita kali dengan fractionnya. Sudah berapa bulan dia berjalan di tahun 2021, yaitu adalah sebanyak 6 bulan ya. Nah, saya tahu teman-teman masih nggak lupa nih. Oke, hanya berjalan 6 bulan saja di tahun ini. Nah, berarti perhitungan seperti ini. Oke. Nah, jadi angkanya ketemu nih untuk amortisasinya sebesar 3.150.000. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita lanjut ya ke tahun yang diminta terakhir, yaitu tahun 2022. Oke. Nah, yang pertama coba kita mulai dulu dari mengeliminasi intercompany bonds transaction. Nah, di sini kurang lebih untuk akun dan juga angkanya
Ini masih sama aja nih seperti yang tahun kemarin teman-teman, tidak ada perubahan. Jadi sehingga teman-teman bisa ikutin aja angka maupun jurnal dari tahun kemarin ya. Ada bonds payable pada investment in S bonds. Angkanya masih sama 378 juta. Atau ini saya ambil angkanya dari sumber asalnya teman-teman ya. Nah, dari sini. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu teman-teman wajib untuk mengeliminasi interest revenue dan expense-nya. Nah, untuk tahun yang kedua ini udah agak sedikit berbeda nih cara berhitungnya. Karena apa? Di tahun 2021, teman-teman hanya mengakui ya, untuk yang periode berjalan dari 1 Juli ke 31 Desember, which is atau dalam artian lain itu hanya berjalan sebanyak 6 bulan aja. Ya, itu kalau tahun kemarin. Tapi di tahun 2021 sekarang ini periode obligasinya sudah berjalan 1 tahun penuh, teman-teman. Nah, jadi untuk fractionnya itu kita sudah boleh akui 1 tahun penuh atau 12/12 gitu. Oke. Nah, maka untuk yang perhitungan bunganya sekarang bedanya di mana? Bedanya hanya di angka, teman-teman ya. Tapi untuk yang akun-akunnya ini masih sama aja, nggak ada beda, teman-teman ya. Nah, untuk perhitungan angkanya coba teman-teman perhatikan nih, bedanya di mana? Berarti di sini 378 juta ya, par value dari intercompany bond holdingsnya. Kita kali dulu sama tingkat suku bunganya sebesar 15%. Lalu kita kali sama 1 tahun penuh ya, fractionnya 12/12 gitu. Karena di tahun yang 2022 sudah berjalan 1 tahun penuh. Oke. Maka di sini bunganya menjadi 56.700.000. Oke. Nah, lalu berikutnya nih, kita mengeliminasi accrued interest-nya. Dimana akunnya adalah interest payable. Kita hapus ya utangnya di sisi debit. Lalu teman-teman hapus nih interest receivable-nya di sebelah kredit. Nah, untuk angkanya sebenarnya sama aja kayak yang jurnal yang sebelumnya di nomor 2 ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba copy aja rumusnya samain kayak tadi. 378 juta dikali 15%. Lalu kita kali dengan fractionnya 1 tahun penuh, 12/12. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya jurnalnya. Oke. Next, berikutnya, sekarang coba ya kita eliminasi lagi atas gain or loss yang timbul di sini, tetapi untuk yang tahun 2022 sekarang. Oke. Kita mulai dulu dari sisi issuer. Nah, di mana di sini untuk gain or loss dari sisi issuer. Oh ya, sekarang teman-teman wajib perhatikan terlebih dahulu. Kita kan sudah bergerak nih ke tahun yang kedua, ke tahun 2022, which is ini kalau misalnya kita lagi buat jurnal eliminasi, ini adalah jurnal eliminasi tahun kedua. Nah, teman-teman wajib perhatikan nih, dari sisi issuer maupun purchaser, nanti kan, tadi kan kita bikinnya ada gain on constructive retirement of bonds. Ini sebenarnya jurnal masih mirip. Nah, cuman masalahnya untuk akun-akun gain or loss ini, ya, ini harus kita konversi teman-teman ke investment in S atau ke beginning return earnings parent kayak gitu. Dan juga teman-teman wajib mengakui NCI untuk jurnal yang dibuat oleh subsidiary gitu. Nah, kita kan mulai dulu nih ya untuk mencatat jurnal dari sisi issuer. Nah, supaya nggak bingung, coba kita salin dulu jurnalnya seperti apa, lalu kita catat nih perbedaan akunnya ada di mana gitu untuk tahun 2022. Nah, di sini kan tadi kita catatnya gain on constructive retirement of bonds nih di sisi kredit. Kalau debitnya mah sama aja teman-teman, nggak ada perbedaan. Yang bermasalah adalah di akun gain or loss ini. Nah, akun yang gain or loss ini teman-teman wajib ubah nih menjadi investment in S sesuai dengan metode yang kita pakai adalah metode complete equity. Ya. Ini kita ubah dulu jadi investment in S. Nah, lalu coba teman-teman lihat issuernya ini siapa? Apakah parent atau subsidiary? Kalau dia adalah subsidiary,
maka teman-teman wajib membagi porsi laba atau ruginya ini ke NCI juga. Nah, kita lihat ya, issuernya adalah Sarako. Nah, Sarako ini adalah subsidiary, teman-teman. Nah, karena dia ada subsidiary, maka teman-teman wajib bagi nih ya. Teman-teman wajib bagi atau wajib alokasiin porsi gain yang tadi di sini kepada NCI juga. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman harap perhatikan nih ya. Yang issuernya ini siapa? Apakah parent atau subsidiary? Kalau subsidiary maka wajib dibagi ke porsi NCI juga. Nah, coba kita hitung-hitungan dulu ya. Berapa porsi yang boleh diakui sama parent sama NCI. Tadi kan kita lihat nih dari persentase ownership bahwa parent hanya memiliki sebesar 62,5% aja. Oke. Kalau di sini hanya boleh 62,5%. Lalu NCI adalah sebesar sisanya ya. Berarti 37,5%. Oke. Nah, untuk angkanya ini sebenarnya nggak ada perbedaannya, teman-teman, masih sama aja. Dimana kita masih mengikuti seperti yang ada di tabel di sini, yaitu adalah sebesar 14.175.000. Oke. Nah, baru di sini kita alokasi lagi nih. Porsi yang untuk parentnya adalah 62,5%. Lalu untuk yang NCI adalah 37,5%. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oke. Kalau udah, sekarang coba kita lanjut nih kepada jurnal amortisasinya. Tapi sebelumnya saya coba lengkapin dulu ya keterangan yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang coba kita melakukan amortisasi ya, gain or loss dari sisi issuer. Nah, jurnalnya teman-teman bisa ikutin dulu ya dari tahun yang sebelumnya. Nah, tetapi pasti akan ada yang berubah nih, teman-teman, atau ada yang nambah gitu ya akunnya. Nah, di mana di sini teman-teman harap perhatikan, kalau untuk yang amortisasi, teman-teman wajib mengakui ya amortisasi yang periode tahun kemarin ya ditambah dengan periode sekarang nih yang baru berjalan. Jadi pengakuannya untuk yang tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan. Jadi wajib diakui masing-masing gitu ya. Nah, untuk yang periode yang sudah berjalan ya di tahun 2021, maka teman-teman wajib ubah nih. Ya, tadi kan sempat diakui interest expense. Kalian wajib ubah menjadi investment in S dan juga NCI. Nah, sedangkan untuk tahun yang berjalan, maka teman-teman akui lagi nih interest expense yang baru. Kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai dulu ya dari yang porsi tahun lalu terlebih dahulu. Nah, berarti di sini untuk perhitungan angkanya adalah teman-teman gunakan angka dari yang jurnal tahun kemarin sebesar 2.362.500 dikali sama porsi kepemilikan si parentnya 62,5%. Lalu NCI-nya berarti 2.300.000 ini kita kali sama 37,5%. Oke. Nah, baru untuk yang menghitung ya porsi amortisasi untuk yang tahun berjalannya, teman-teman hitung ulang nih ya, berapa dikali berapanya. Oke, wait sebentar teman-teman ya. Nah, untuk yang interest expense di tahun berjalan, caranya sebenarnya mirip seperti yang perhitungan tahun kemarin, tapi sekarang coba kita hitung ulang ya. Berbedanya hanya ada di fraction tahunnya aja, teman-teman. Fraction bulanannya aja. Oke. Berarti 14 juta ini ya untuk yang gain or loss si issuer yang udah kita catat. Ini teman-teman bagi dengan umur bonds yang tersisa sebanyak 3 tahun. Lalu kita kali dengan fraction yang sudah berjalan ya di tahun 2022. Dimana kalau misalnya teman-teman ingat penjelasan saya tadi, di tahun 2022 sekarang kita sudah berjalan selama 12 bulan penuh gitu ya. Maka kalian sudah boleh akui 12/12 di sini perhitungannya. Oke.
Nah, kalau sudah, sekarang coba kita totalin berapa angka premium yang kita catat nih di sini. Nah, berarti angka amortisasinya di sini adalah sebesar 7.087.500. Oke, seperti ini. Coba kita lanjut ya untuk dua jurnal terakhir, yaitu adalah mengeliminasi gain or loss dari sisi purchaser. Nah, coba teman-teman lihat sebentar ke atas. Yang berperan menjadi purchaser di sini itu adalah si PAUCO. Nah, di mana PAUCO ini adalah parent, teman-teman ya. Nah, kalau parent berarti gain or loss yang sempat kita catat di tahun awal, ya, awal bikin jurnal eliminasi, ini teman-teman sudah boleh akui gain or loss-nya ini 100% menjadi porsi milik parent. Jadi di sini dengan kata lain, kalian nggak perlu tuh munculin jurnal NCI itu. Jadi tok cukup pada investment in S aja. Oke. Nah, untuk akunnya ini sebenarnya tinggal ikutin aja dari akun yang tahun kemarin. Tapi jangan lupa nih, akun gain or loss-nya diubah menjadi investment in S. Nah, untuk angkanya teman-teman pakai ya constructive gain or loss-nya dari tabel di sisi sebelah purchaser. Berarti angkanya yang 18.900.000. Oke. Nah, inilah jurnal yang kita buat, yang jurnal ke-6. Oke, sekarang coba kita buat ya untuk jurnal yang terakhir, jurnal nomor 7. Nah, untuk akunnya ini sebenarnya sama aja teman-teman ya. Kita bisa ikutin lagi seperti yang tahun kemarin. Ada interest revenue pada investment in S bonds. Nah, tetapi yang membedakan di sini ya, teman-teman untuk amortisasi di periode tahun kemarin ya, yang sudah pernah kalian catat sebagai interest revenue, harus kalian ubah nih menjadi investment in S. Oke. Nah, apakah kalian perlu mengakui NCI? Nggak perlu ya teman-teman, karena purchasernya ini adalah parent, si PAUCO. Nah, kalau dia parent berarti labanya boleh diakui penuh tuh sebagai milik parent di dalam laporan keuangan konsolidasian. Nggak perlu munculin NCI. Ingat ya, yang perlu dimunculin NCI itu hanyalah pembagian gain or loss dari sisi subsidiary-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita udah benar catatan sebagai investment in S. Nah, lalu teman-teman wajib akui interest revenue lagi nih untuk tahun yang berjalan. Yang baru lagi nih, yang tahun 2022-nya. Nah, jadi di sini untuk angka investment in S, teman-teman bisa ambil angkanya dari tahun kemarin, 3.150.000. Nah, lalu untuk yang interest revenue-nya teman-teman harus hitung ulang lagi nih dari gain or loss yang sebelumnya nih, 18.900.000-nya. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman bagi dengan angka 3 tahun ya, umur bonds yang tersisa, lalu dikali dengan fractionnya. Fractionnya sebesar 1 tahun penuh. Ya, berarti 12/12. Nah, kalau udah berarti kita tinggal totalnya aja di sini ya. Berapa jumlah investment in S bonds-nya. Yaitu adalah sebesar 9.450.000. Oke. Nah, kalau udah berarti sudah selesai nih ya teman-teman jurnal yang diperlukan untuk tahun 2021 dan 2022. Oke, sekian untuk video hari ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan langsung ke Meet Now, atau kalau misalnya teman-teman mau tanya lewat line juga boleh. Oke, sekian untuk video recording hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, thank you semuanya.